Dibidik dari celah kecil reruntuhan tembok, dua anggota KKB Papua meregang nyawa ditembak sniper TNI Polri dengan cara tak biasa. Melansir dari gridhot.id, teror dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua seolah tak ada habisnya. Melansir tribunpalu.com, KKB Papua masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di bumi Cenderawasih. Tak hanya di daerah perkampungan, KKB Papua bahkan kerap menebar teror di wilayah pedalaman. Seperti salah satunya terjadi dalam insiden baku tembak KKB Papua versus TNI Polri. Dikutip dari poskupang.com, pada hari itu cuaca agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum. Apalagi cahaya sang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Bunyi tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di dengan prajurit TNI Polri. Apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya adalah senjata api yang sudah di tangan langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pasti sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasinya dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara seksama. Mula-mula tak ada yang terlihat di balik teropong, namun beberapa saat kemudian secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua, sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat, sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah, sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata itu dengan cara yang tak biasa. Berbekal secuil pemahaman tentang posisi tembok bekas bangunan saat diobok-obok beberapa waktu lalu, sniper TNI Polri mulai melaksanakan tugas. Ia tidak menembakkan langsung ke bagian kepala anggota KKB Papua, tetapi menembak ke arah samping setelah memperhitungkan arah pantulan amunisi. Oleh karena itu, meski posisi pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas bangunan tembok tersebut, tetapi untuk melumpuhkan lawan, sang sniper mencobanya dengan menembak ke arah samping. Kendati sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Pasalnya lawan bukan tertembak dari bagian atas bekas tembok, tetapi dari arah samping, hal mana tak pernah disangka oleh anggota KKB. Setelah merasa yakin dengan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengotak-atik senjata yang dipunyainya. Ia memasukkan amunisi ke magazin, kemudian mengarahkan moncong senjata ke posisi di mana anggota KKB Papua bersembunyi. Kala itu jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Pasalnya tembakan yang akan dilakukan bukannya langsung mengenai tubuh anggota KKB seperti lazim dilakukan selama ini, tapi tembakan itu dilakukan secara spekulatif. Artinya, tembakan tersebut memungkinkan amunisi memantul ke arah samping lalu mengenai para penjahat yang sedang bersembunyi. Yakin akan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengambil posisi. Perlahan-lahan ia meletakkan ujung senjata pada sebuah celah kecil. Lalu perlahan-lahan pula ia membidiknya ke arah reruntuhan tembok tersebut. Hanya dengan sekali menyentuh pelatuk, beberapa buah peluru langsung melesat menuju sasaran, dan bidikan tersebut ternyata membuahkan hasil.
Sesaat kemudian, samar-samar terdengar suara orang yang berintih kesakitan. Suara itu bak sapi mendengus menahan sakit. Mendengar suara dengusan itu, sang sniper TNI Polri pun hanya diam. Ia tak banyak bicara, hanya saja perlahan-lahan ia mengambil senjata, kemudian berjalan menuju tempat yang semula digunakan untuk istirahat. Beberapa waktu kemudian, terbetik kabar bahwa 2 anggota KKB telah meregang nyawa di balik bekas tembok penampung air tersebut. Bak penampung inilah yang menjadi saksi bisu aksi KKB yang diladeni sniper TNI Polri. Video berisi peristiwa nan dramatis tersebut kini viral di media sosial. Video itu ditonton jutaan kali oleh netizen. Hanya saja tak dijelaskan di mana lokasi pos keamanan itu berada, di wilayah mana pula insiden berdarah itu terjadi. Bahkan tidak disebutkan pula berasal dari kelompok manakah anggota KKB Papua yang coba-coba menyerang pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Namun dari keseluruhan video yang viral itu, tampak jelas betapa lokasi kejadian tersebut berada di wilayah pedalaman Papua. Sebab pada gambar yang disuguhkan umumnya berisi deretan gunung, lembah dan ngarai, serta sebuah bekas reruntuhan tembok yang ada di tempat itu. Hingga saat ini, KKB Papua tak henti-hentinya melancarkan aksi. Jika tak menyerang warga sipil, maka mereka menyerang pos keamanan. Mungkin karena itulah, sehingga kali ini KKB Papua melancarkan aksinya. Hal itulah yang direspon TNI Polri dengan tembakan tegas terukur. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.